Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan, tadi masih ada pertanyaan belum selesai ya dok ya, terkait dengan langkah-langkah stunting pemirsa. Langsung aja kita lanjutkan untuk langkah-langkahnya apa aja nih dok? Ya, jadi kalau untuk yang pencegahan stunting itu sebenarnya Kemenkes ya, Kemenkes itu sudah punya singkatan ABCDE gitu ya. Yang A itu ibu-ibu hamilnya itu aktif minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini sebenarnya udah digalakkan di program puskesmas dari remaja. Dari remaja itu sudah diberikan tablet tambah darah ya, tablet FE, dan untuk ibu hamil wajib karena salah satu yang rentan juga di Indonesia atau angkanya yang tinggi juga ibu-ibu hamil dengan anemia. Nah, kalau kita bisa bayangin kalau ibu-ibunya anemia berarti kan anaknya kekurangan dari HB-nya ya, berarti kan untuk pasokan untuk nutrisinya juga nggak maksimal seperti itu ya. Terus yang B-nya itu bumil itu harus melakukan pemeriksaan rutin. Kalau nggak salah WHO itu dianya harusnya minimal itu 6 kali atau 4 kali seperti itu ya, 2 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3. Karena itu penting karena untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan. Jangan salah, stunting itu dimulai dari 1000 hari kehidupan si anak itu. Jadi bukan startnya dari dia mulai lahir, tapi sebenarnya stunting itu bisa jadi permasalahannya tuh dari mulai dianya itu ada di dalam kandungan seperti itu ya. Makanya selalu dibilangkan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah hari emas untuk tumbuh dan kembangnya si anak seperti itu. Terus ada C, ada D, dan E. Sebenarnya yang sangat penting itu untuk pencegahan stunting itu selain orang tua dan juga keluarganya yang memang betul-betul, karena permasalahan yang di lapangan itu banyak. Kenapa anaknya itu stunting? Ternyata ekonomi. Kenapa anaknya stunting? Ternyata ada permasalahan keluarga sehingga anaknya tidak dipedulikan untuk tumbuh kembangnya. Dan harapannya posyandu yang sudah diberikan oleh puskesmas itu harusnya didatangi oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita itu, karena posyandu itulah standar untuk menegakkan bahwa anak ini apakah stunting atau gizi buruk atau gizi rendah atau gizi kurang seperti itu ya. Karena stunting itu biasanya nggak muluk-muluk langsung stunting seperti itu ya, pasti dianya itu bertahap. Pertama mungkin gizi kurang, terus gizi buruk, baru stunting kayak karena intake-nya yang kurang. Nah, posyandu itu dianya itu seperti kayak standarnya untuk pengukuran, karena kan pengukuran di posyandu itu kan yang objektif. Dia pengukuran tinggi badan objektif, pengukuran berat badan objektif. Nanti diplot ke grafiknya juga objektif karena sudah ada standarnya bahwa ini kurang dari standar deviasi atau normal atau berlebihan seperti itu ya. Nah, itu hal-hal untuk pencegahan dari stunting itu. Selain dari intake-nya harus dipenuhi protein nabatinya, protein dan lainnya, zat gizi dan lain-lainnya. Oke, sebenarnya udah tercantum semua di buku pink tadi ya dok ya. Jadi kita bisa melihat di posyandu dengan membawa buku pink itu pemirsa, memang sangat penting ya dok untuk ngeplot apakah anak ini masih berada di standar deviasi yang normal atau tidak. Nah, dengan kata lain berarti cacingan ini bisa menyebabkan gizi buruk yang sampai marasmus atau kwashiorkor yang perutnya buncit itu dok, atau kayak sampai yang ototnya benar-benar terlihat, tulangnya terlihat gitu dok? Benar. Karena apa? Karena tadi pengabsorpsian dari makanan yang dia makan itu nggak sempurna. Kita sebenarnya prihatin ya dengan kejadian yang sama adik Raya yang di daerah Sukabumi seperti itu ya. Itu kan sebenarnya kami sebenarnya tenaga kesehatan sangat miris. Seharusnya adik Raya itu tidak sampai ke tahap yang seperti itu. Hanya saja mungkin tadi dengan berbagai permasalahan yang ada, orang tua yang tidak mencukupi atau perekonomian dan pendidikan, dan ternyata kedua orang tuanya juga mempunyai masalah kesehatan sehingga adik Raya itu tidak mendapatkan pengobatan sama sekali, sampailah ada pertolongan untuk pemberian pengobatannya sampai itu. Kalau ditanya bisa sampai marasmus, karena kan
Lagi-lagi cacing itu kan makhluk hidup ya, dia pasti akan berkembang, semakin banyak, berkembang biak, semakin besar, dan itulah tadi dianya akan menggerogoti semua organ-organ penting yang ada di dalam tubuh seseorang. Padahal sebenarnya kalau belum komplikasi bisa diobati cuma dengan obat cacing aja ya dok ya, dengan antihelmintik pemirsa. Nah tadi kita bahas nih dok, kalau dari dokter Reni tadi membahas juga terkait dengan cacingan pada anak-anak, dan dokter Elsa juga sudah membahas. Sebenarnya cacingan ini bisa terjadi pada orang dewasa juga nggak sih dok? Dari tadi kan kita bahas anak-anak terus nih. Nah yang dewasa gimana nih? Bisa juga nggak terkena infeksinya dok? Bisa. Jadi infeksi cacing ini nggak cuma pada anak-anak aja, tapi orang dewasa juga bisa. Lewat apa? Misalkan lewat makanan juga sih sebenarnya paling banyak. Misal mengkonsumsi, kan banyak nih yang kita ya yang suka konsumsi daging-daging mentah gitu. Itu harus hati-hati. Nah, daging-daging mentah itu juga berisiko untuk si cacing ini sendiri gitu kan. Terus apa? Jadi makanya harus kalau mau masak dagingnya harus dimasak benar-benar matang. Kalau misalnya kita ragu nih akan dagingnya, ya usahakan ya mendingan gak usah dibeli kalau emang ragu. Karena kita nggak tahu, kalau udah ragu biasanya kan udah something lah ya tentang dagingnya gimana gitu. Terus masaknya juga harus di suhu yang memang panas 70 derajat tuh memang masak dagingnya itu. Benar-benar dia harus matang. Jadi mematikan si cacing-cacing kalau misalnya ada cacing-cacing di sananya gitu. Kan lewat makanan masuknya. Lewat Ini biasanya makanan ya dok ya? Kalau untuk dewasa, karena kan kalau misalnya hygiene rata-rata udah ngerti ya caranya mencuci tangan yang baik dan benar. Cuma memang lewat makanan yang dikonsumsi. Kadang kan kita makan daging-daging mentah yang diolah, kan kita nggak tahu nih pengolahannya kayak gimana. Nah itu kan beresiko akan terkena deh infeksi dari si cacing ini. Oke, kalau misalnya untuk di dewasa ini dok, tentunya banyak juga yang memelihara hewan-hewan nih dok, seperti kucing dan anjing. Sebenarnya itu mitos atau fakta hewan tersebut bisa juga menginfeksi cacing pada manusia dok? Kalau dari hewannya ke manusia, itu enggak ya. Enggak, cuma hewannya mungkin bisa jadi faktor untuk yang telur-telur. Kan kalau di bulu-bulu ya, kan kita telur-telur cacing itu. Kalau misalnya lengket-lengket, kan kuku panjang misalnya ya. Itu kan telur-telurnya itu juga bisa lengket nih di area kuku-kuku kita gitu kan. Nah kalau seandainya kita nggak cuci tangan dengan benar, itu kan telurnya bisa masuk tuh lewat makanan yang kita konsumsi. Nah itu yang ditakutkan bakal berkembang. Tapi kalau misalnya hewannya sendiri, dia nggak menyebabkan kitanya kena cacing karena hewan itu, enggak. Justru hewan cacingan ini paling banyak itu karena makanan yang dikonsumsi, dan paling banyak itu biasanya kalau dewasa konsumsi daging-dagingan mentah yang tidak dicuci dengan baik. Selain daging juga sayur-sayuran itu makanya proses pembersihannya itu memang benar-benar harus dibersihin banget. Jadi kalau misalnya kayak sawi-sawi gitu ya, sawi itu kan dia banyak celah-celah yang harus rongga-rongga yang harus kita buka. Itu benar-benar dibuka. Atau misalnya kangkung itu rongganya dibuka. Jadi kan kalau misalnya dia punya rongga ya, jangan dipotong sekedar potong-potong doang, benar-benaran harus dibuka rongganya. Jadi kita waktu nyucinya kita bersihin semuanya gitu. Berarti balik lagi ke prinsip pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih ya, sehat sih balik lagi memang. Oke, memang berarti pemirsa sangat penting untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat, terutama untuk infeksi cacing ya dok ya. Kalau misalnya untuk biasanya terapi obat cacing ini apakah ada perbedaan dok antara balita ataupun dewasa, baik dari dosis tentunya ada perbedaan ya dok, dan juga cara pemberiannya bagaimana dokter? Kalau untuk antara dewasa dan juga anak-anak tentu ada perbedaan ya. Yang pertama otomatis dari dosisnya. Kalau anak-anak kan kita sesuaikan dengan berapa kilogram berat badannya. Kalau untuk dewasa nanti ada juga jenis-jenisnya, tergantung jenis cacing yang menginfeksinya apa. Jadi kalau untuk waktu ada yang cuma diberikan 1 kali pemberian, atau misalnya selama 3 hari berturut, atau misalnya selama 5 hari berturut, dan aturan-aturan pakainya jelas. Ada yang cuma 1 kali sehari aja, ada yang butuh 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Itu nanti disesuaikan sama gejala klinis yang dialami, kemudian jenis cacingnya. Kalau misalnya kita bisa melakukan pemeriksaan untuk mendetek cacing apa gitu. Oke, berarti memang berbeda ya dok ya, berbeda dari dosisnya, cara pemberian, dan juga disesuaikan dengan jenis cacing ataupun gejala yang diderita oleh pemirsa di rumah nih. Misalnya ada yang cacingan ya dok ya, infeksi cacing, tapi tetap harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Lebih baik konsultasi dulu. Oke, kalau misalnya di puskesmas sendiri dok, tentunya banyak sekali dokter temukan kasus-kasus terkait dengan infeksi cacing nih dok. Biasanya yang paling banyak infeksi cacing pada anak-anak itu cacing apa dokter? Banyak cacing kremi ya dok. Cacing kremi. Kalau anak-anak tuh yang dia suka ngeluh kayak yang gatal di dubur gitu kan, terus ngelihat ada cacing tuh di dubur, paling banyak sih itu kalau anak-anak. Oh memang berarti seperti ada terlihat di duburnya begitu ya dok jadi ya? dan aktivitasnya dia lebih gatal malam-malam tuh biasanya. Nah pas dicek ternyata kan anak-anaknya biasanya suka garuk-garuk tuh di area dubur ya. Nanti dicek terus kalau misalnya kita tuh ada pakai ini ya dok, pakai scrap top, pakai yang ini
scotch Scotch gitu. tape itu ntar ditempel. Nah nanti tuh nemu tuh adanya cacing atau ada Cacing. telurnya gitu kan. Oke, berarti nggak melulu pemeriksaan tinja, ternyata banyak sekali pemeriksaan yang bisa mendiagnosis Banyak. cacing ya dok ya. Dulu Akan kalau kita misalnya lanjutkan untuk ya dok ya. anak-anak keliat ya dok, cacing itu keliat kok, dia gerak-gerak di area dubur kalau malam-malam terutama karena aktivitasnya kan malam. Oke, berarti untuk pemeriksaannya akan kita bahas setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.